yang kedua, yang digabung itu jadi masalah. Senin apa sunnahnya lewat, wajibnya lewat. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat cara-cara yang baru yang tidak berdasarkan dari syariat, yang wajib digabung tadi, itu bisu-bisu bahaya, hangus. Senin lewat, wajib lewat. Nah kalau untuk kasus yang pertama, ya Allah, untuk bayar utang, aman. Tapi kalau untuk yang kasus kedua, khawatir tidak aman gitu. Karena tidak ada contoh. Bahkan pendapat pun tidak ada. Paling itu pendapat-pendapat dari ibu-ibu itu tidak tahu dengar di mana gitu. Bahkan jumhur ulama tidak memperbolehkan. Tapi kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah, masih ada yang berpendapat boleh. Bayangkan sholat sunnah sama sholat sunnah digabung. Misalnya tahiyatul masjid kelewatan. Cukup dengan sholat rawatib 2 rakaat, maka sudah tercukupilah untuk sholat. Nah, cek itu ada berpendapat tuh. Tapi kalau yang wajib enggak. Nah, tapi insya Allah ya mudah-mudahan lah. Ya, kita berharap supaya itu juga diterima. Tapi kalau berdasarkan dalil Quran dan hadis, ya enggak terima. Nah, tapi minta kalau Allah sudah diterima. Tapi kalau nak aman-aman, ulah ambil aman-amannya, dipilihin baik, ganti dia misalnya. Tapi kalau untuk menurut dalil yang ada itu punya, enggak terima. Nah, kira-kira cek. Ya, karena niat tadi ya. Oh ya, silakan cuman yang di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengenai puasa 2 bulan tadi Pak Ustadz ya. Oh yang denda bapak Oh iya. Itu harus dibayar dulu enggak puasanya? Baru kalau misalnya gagal terus baru bayar fidyah atau gimana? Jadi cak ini, cak bapak tadi kan ditanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahlah, tidak apa-apa. Nah, kan Nabi tidak pulau, aku pulau iya. Tidak ngomel Nabi gitu yang laku, aku pulau, aku bulan puasa. Misalnya, udah pulau, bulan tidak kan? Kata Nabi sudah tidak apa-apa, bebaskan budak, tidak sanggup. Artinya dah ketahuan bakal tidak sanggup. Kemudian kata Nabi apa lagi? Ya sudah puasalah 2 bulan, langsung tidak sanggup, tidak dijalanin dulu. Karena dia tergambar, sanggup itu kan melihat kemampuan kita. Dan kalau memang ini tadi, caknya, wah bebaskan budak tak kaki di zaman kita. Nah puasa 2 bulan, utang gadis tadi lagi banyak. Ya udah berarti tak sanggup dong. Ya udah bayar yang pakai fidyah baik. Beri makan tadi kan kayak itu. Karena orang yang bapak ini tadi, dia hari itu menit itu ngomong langsung tak sanggup. Dia kan tergambar kemampuan dia. Nah begitu juga kalau kita utang gadis lagi masih banyak, utang fidyah juga masih ada, belum punya emak juga nak ditolong, jelas kita tak sanggup namanya. Udah pilihan nomor 3 cak bapak tadi. Patungan pula lah jula boleh, ajak anak-anak patungan boleh, tidak apa-apa. Iya, nggak usah jalani kalau memang nggak sanggup nggak usah. Kan kita tergambar, jangan dicoba-coba dulu kan, putus tengah jalan. Kita bisa puasa 1 bulan Ramadan itu hanya di bulan Ramadan bu. Kalau di luar Ramadan itu berat. Buktinya ibu-ibu sawal kadang cuma dapat 5, disuruh 6. Ada yang dapat 4 disuruh 6, berat tuh ya gila. Tapi kalau di Ramadan jangankan kita, anak-anak aja sanggup. Beda nuansanya. Ya. Jadi saran saya pilih yang paling mudah, karena kata Allah beribadahlah sesuai dengan kesanggupan. Jangan paksain diri. Oh ya, satu lagi tadi yang di belakang. Oh udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan saya mau nanya, 3 tahun kan kami itu udah puasa, tapi bayar fidyah karena saya ini asal puasa tuh sepertiga saya itu Pak Ustadz. Sudah minum obat dari dokter masih Pak Ustadz saya itu, tapi kita asal puasa. Gimana Pak Ustadz itu tuh hukumnya? Itu dulu apa sekarang? Lah 3 tahunan ini lah Pak Ustadz. Oh jalan sekarang? Iya. Dan keadaannya seperti itu? Iya asal Kalau kita puasa. Oh kalau puasa cerita? Udah bayar fidyah Pak? Bayar fidyah tapi kami Pak Ustadz, tapi kami kan udah terti, jadi kemarin bayar fidyah tuh sehari 3 kali kami bayar itu fidyah. Sedangkan itu lebih iya, kalau kita udah terti katanya asal makan 3 kali ya 3 kali katanya. Oh berarti saya itu Pak Ustadz ya. Sekali. Udah bayar fidyah baik. Oh bayar fidyah. Termasuk bunda masuk syarat. Kalau hutang gadis itu bunda udah bayar fidyah. Karena dia termasuk kategori sakit tadi ya.
Nah jadi ibu-ibu, kalau misalnya bunda punya hutang gadis kan banyak nih, itu diperbolehkan dalam syariat. Mau diganti dengan fidyah, syaratnya apa? Satu, lupa dengan laki dewe. Apa maksudnya bu? Lah pikun. Nah orang pikun walaupun masih hidup, ya kan, selain meninggal itu kata Imam Malik, orang yang meninggal ibu bapak kalau dia punya hutang gadis, bujang, bayar fidyah saja. Yang masih hidup ada, termasuk bunda tadi yang sakit, yang menular. Jadi kalau udah sakit-sakitan, lupa dengan laki dewe, lupa dengan bini dewe, yang hutang bujangnya fidyah langsung sama hidup. Karena kalau puasa tidak sama juga kan, dia nggak usah nunggu meninggal. Kakek mama ya nunggu meninggal dulu. Yang sehat itu yang masih sehat walafiat, makan bakso 2 mangkok nambah ini kakek tunggu juga harus bisa terjadi. Boleh ya, bila bahkan hutang gadisnya pun kalau udah kasusnya kayak itu fidyah saja, tidak usah diwariskan ke anak, bayar fidyah ibu Yuri. Hutang gadis ya, masih udah boleh, masuk syarat. Pak Ustadz mau nanya? Oh iya silakan. Dan ya, Aja mas. Ya yang di sini ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz, ini tentang sholat yang wajib yang pernah baik sengaja maupun tidak kita masih muda, jelas agak tertinggal. Nah untuk mengkodohnya sholat, apakah kita bisa pada waktu sudah asar, sedangkan setelah sholat asar yang wajib tidak ada sholat. Juga waktu subuh juga tidak ada. Apakah boleh kita mengkodok sholat yang kita pernah tinggal sholat wajibnya? Dan juga Pak Ustadz, waktu sholat malam kan kita melakukan sholat sunat, sedangkan sholat wajib masih kita banyak yang tertinggal pada waktu masih muda. Apakah pada waktu sholat malam itu kita melakukan 5 waktu sholat wajib di kodok, apakah bisa Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lihat dulu ya untuk masalah pembahasan melalaikan sholat yang tidak sholat ini, coba buka surat Maryam 59 langsung baca artinya ya. Masalah lalai sholat maksudnya yang tidak sholat, surat 19 ayat 59-60. 59-62 ayat. Baca artinya saja. Maka datanglah sesudah mereka ganti yang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka telah akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Ada yang melalaikan sholat di situ ya? Ada kan? Ayat 59 menyia-nyiakan sholat, tidak sholat maksudnya lalai. Nah kemudian ada ayat 60-nya, kecuali orang yang Nah dari sini lah Bu, ya Bu ya, berkaitan dengan qadha ya, atau yang qadha sholat yang disebut. Jadi qadha itu dia tuh terbagi. Satu, qadha ketiduran. Jumhur ulama wajib mengqadha. Jadi kalau ketiduran, kapan waktunya langsung sholat? Cuma caranya ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Kalau yang ketiduran tadi, yang paling bagus pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, kerjakan di waktu apapun. Misalnya tidak sholat zuhur, terbangun maghrib, 2 sholat tidak sholat zuhur asar, kerjakan kapan? Jangan mau nunggu di waktu zuhur. Kakek tidak nyampe zuhur meninggoy. Nah, makanya pendapatnya kerjakan di waktu maghrib boleh, kerjakan di waktu isya. Caranya juga 2. Kalau Imam Syafi'i maghrib dulu baru zuhur asar, sebaliknya pendapat 3 imam yang zuhur dulu, asar dulu baru maghrib dan isya. Semuanya benar.
Ini yang mana tadi? Jumhur ulama yang ketiduran. Kodo yang kedua, menunda-nunda sholat halangan. Azan zuhur jam 12 belum sholat, lagi jam 12:04 tamu datang. Halangan. Nunda tak itu, Bu? Jumhur ulama wajib mengkodok. Kan banyak kodo itu banyak alasan-alasannya. Jadi kalau yang ini kan sedikit-sedikit nih. Caranya cak mano? Kapanlah bersih kaget di waktu apa? Entah itu di waktu zuhur, entah di waktu asar, kerjakanlah di waktu itu. Caranya dua, ya kan? Kalau Imam Syafi'i setelah sholat yang utama tadi, misalnya maghrib dulu baru sholat zuhur, sebaliknya juga ada yang mengatakan zuhur dulu baru maghrib. Terserah sama baik itu dua pendapat gitu ya. Pokok pakai yang mana. Nah baru yang selanjutnya qada tahun-tahunan. Ini terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengikuti Quran dan hadis, tidak ada qada yang dilalaikan bertahun-tahun. Pendapat yang kedua merujuk kepada yang dua tadi, itu ada qada tapi tidak berdalil. Namanya pendapat. Oke? Nah caranya cara mana? Kalau yang bunda ikut pendapat yang ini tadi harus qada, silahkan. Ada pendapat ulama. Tapi kalau nak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, di sini suruh tobat dan anjurannya memperbanyak sholat rawatib. Selesai. Yang nak tobat baik, rawatib baik dijago. Kemudian kalau yang nak mau juga untuk qada, silahkan, tidak apa-apa. Caranya bagaimana? Kalau yang mengikut pendapat yang bunda tadi, berarti bunda bukan mengikuti pendapat ya yang tiga mazhab tadi bunda ya. Dia apa? Sholat asar tambah asar lagi. Boleh tidak? Pertanyaan bunda tadi katanya setelah sholat asar itu tidak boleh sholat. Bukan tidak boleh sholat. Yang tidak boleh sholat itu pada saat matahari nak tenggelam, yang warnanya cak kuning telur. Di waktu itulah yang tidak boleh. Kurang lebih 10-15 menit. Ba'da subuh itu bukan ba'da subuh yang tidak boleh sholat. Pada saat matahari apa? Syuruk. Bahasa Arabnya syuruk. Mas syuruk itu apa? Terbit. Kapan? Waktu matahari cak kuning telur. Naik sampai berapa tombak? Kurang lebih 15 menit juga disebut waktu suruk. Nah kalau sudah suruk sekarang jam 6, maka jam 6:15 itulah yang tidak boleh bukan setelah subuhnya. Jadi sama dia pada asar 15 menit pada saat mau tenggelam. Kemudian matahari mulai muncul itu 15 menit. Mulai dari muncul itu lebihkan dari 15 menit. Maka kalau sudah 15 menit lewat, masuklah awal duha, baru boleh sholat. Makanya yang sholat sunnah fajar juga ketinggalan, itu boleh dikerjakan di awal duha. Oke? Jadi untuk masalah ini tadi, kalau bukan ikut pendapat untuk bisa dikerjakan, silahkan, tidak apa-apa. Kerjakan saja setelah asar, karena dari asar itu masih berapa jam matahari tenggelam. Yang tidak boleh itu pada saat matahari mau tenggelam 15 menit lagi. Kenapa tidak boleh, Bun? Kalau Bunda pengen tahu kenapa dilarang syariat, karena di waktu-waktu matahari nak keluar dan tenggelam itu yang nyembah matahari lagi sholat. Kalau Bunda tidak percaya, jalan atas makam orang jembatan pertama itu ada channel yang nyembah matahari. Kapan waktu suruk dimulai, pasang lupa di jalan. Sama di komplek RSS itu Bu, yang RS apa ya, lupa sih. RSS itu ada yang nyembah matahari. Kalau pagi-pagi berapa sibuk, kapan sore sibuk. Nah itulah yang tidak boleh menyamai itu. Sebenarnya itu alasannya kenapa kita tidak sholat di waktu itu. Jadi bukan waktu asar sampai matahari tenggelam, hanya di waktu tenggelamnya. Dan saya perhatikan itu sama loh Bun. Mataharinya cak kuning telur loh. Tenggelamnya sama kayak mau matahari keluar. Bentuknya sama persis. Oh, dan ternyata banyak yang lagi ibadah yang nyembah matahari. Makanya tidak boleh, kita tidak boleh menyerupai mereka. Nah jadi pertanyaannya, dia boleh pada asar itu boleh, kalau tidak ikut pendapat itu silakan, sedangkan ikut lanjutkan. Bunda lagi selesai. Udah? Belum? Ya silakan. Ustaz, kalau tidak salah tadi kan Ustaz jelasin terkait dengan yang orang tua meninggal Ya. itu kan dibayarkan utangnya. Nah, terus tadi hadisnya tadi ya. Yang pertanyaannya itu yang waktu bujang gadis, kok tadi kalau saya atau bunda sebelah juga nangkep itu kan hitungannya 90 hari.
Nah, itu dari mana Ustaz? Ya. Bukannya kalau kayak yang tadi utang kita sendiri diasumsikan misalnya kita nikah di 22 nih, kemudian akhir baliknya 15, maka kan 7 tahun kayak Siap. gitu. Iya, itu aja Ustaz, makasih. Jadi ini yang versi hutang yang ketiga ya Bu ya, dan punya ibu dan bapak. Ya, yang juga ini kembali kepada ahli waris. Terutama pembahasannya di hutang, bujang dan kredit. Saya tadi memang tidak menghitung, tapi saya hanya memberikan gambaran saja. Ya kan? Kita mau bantu ibu bapak itu berapa hari? Ya, misalnya ada inisiatif seperti memang saya tidak itu. Karena tadi gambarnya kalau mau begitu ya sama kayak ibu-ibu tadi, usia 15 dikurang, ya kan, monopos kan seperti itu detailnya. Kenapa saya tidak ulang? Karena itu sama hitungannya. Tapi paling tidak kalau kita misalnya kayaknya ada rezeki ini pengen bantu ibu dia bujang gadisnya, karena untuk yang bujang gadis kan boleh dia gambarannya seperti itu. Kalau misalnya kita ada beras 60 kilo, kan dia per anak tadi berapa? 60 kilo sama dengan berapa hari? 90 hari. Nah kira-kira kalau kita misalnya udah ada bantuan untuk ibu dan bapak 60 kilo, artinya ibu tadi udah kita bebaskan 90 hari hutang puasanya, seperti itu. Oke, ya. Udah? Sama udah siap. Masih nyambung Ustaz, masalah yang kalau suami meninggal tadi, kalau kan 60 kilo. Sebelumnya kalau kita udah alhamdulillah udah rutin Jumat berkah nih. Kalau nasi gitu nggak apa-apa kalau kedengaran langsung juga. Jadi kalau nasi Jumat berkahnya 60 kilo itu berapa ini Ustaz kalau ibaratnya Nasi kotak. Iya, nasi kotak tuh. Oke, tadi berapa bung? Per hari tadi untuk nasi bungkus atau nasi kotak, satu kotak satu berarti kalau 90 hari kotaknya 90 kotak. Kalau beras 60 kilo. Oke. Jadi kan yang nggak mau ribet udah nasi kan bisa cicil juga. Ada duit 25.000 udah beli 2 bungkus kasih. Misalnya kan iseng-iseng bantu orang tua, paling tidak udah 2 hari bungkus 1 bungkus itu luar biasa. Jadi kalau saya ilustrasikan dulu ya, kalau kita sedekah ke orang tua bebaskan ini tadi ya untuk ibu bapak, sama kayak kita sedekah di dunia ini sama orang yang hari ini dia lapar, duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, yang mau dijual nggak ada, kita datang ngasih uang sama ngasih makanan. Nah sama kira-kira seperti itu. Ibu kita nggak bisa lagi istighfar di sana, nggak bisa tobat lagi, datang-datang kita bebasin sholat apa puasa-puasanya. Nah bayangnya seperti itu. Di dunia ada orang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, lapar, mau yang dijual nggak ada, kita datang ngasih uang, ngasih makanan. Nah gambarannya seperti itu. Senangnya orang itu. Berarti Itu seperti itu. Iya 60 gambar. kilo tadi 60 kotak berarti hitungannya Bukan kotak. Kalau kotak 90 ya. Karena kan beras cuma 6,5. Iya kan? Iya kan? Ya beda beras sama nasi kotak. Kalau nasi kotak hitungannya per hari 1 kotak. Berarti kalau 90 hari kan 3 bulan tadi berarti 90 kotak. Sedangkan beras per harinya 6,5 dikali 90 hasilnya 58,5 dibulatkan 60. Oke. Niatnya gimana? Niatnya qadha, niatnya fidyah. Harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan nggak berniat punya. Nanti udah dibayar ketika dia termasuk kemana nggak ada. Jadi niatkan qadha, niatkan fidyah. Ya, ini wajib semua. Udah. Alhamdulillah.